Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, selamat datang di channel cerita horor. Di channel ini akan kami sajikan cerita menyeramkan dari seluruh pelosok negeri. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share yang sudah subscribe semoga masuk surga. Di sebuah desa kecil, yang terletak di Pantura Jawa Tengah, terdapat sebuah salon sederhana yang setiap hari dipenuhi para pelanggan. Meskipun terletak di dekat sungai kadang ada bau anyir, yang tercium saat angin berhembus namun salon Kinanti selalu ramai. Suara gunting memotong rambut, desis pengering, serta aroma krim pewarna rambut memenuhi udara. Wanita-wanita desa, mulai dari remaja hingga ibu rumah tangga, duduk dengan sabar menunggu giliran sambil mengobrol. Pemilik salon itu, Kinanti, adalah seorang janda muda berusia 27 tahun dengan dua anak yang masih kecil. Wajahnya selalu berseri-seri meski hatinya sering dilanda kelelahan. Rambutnya hitam panjang, diikat sederhana, tapi selalu tampak rapi. Dia seorang wanita pekerja keras, memulai usahanya dari nol. Dulu, Kinanti hanya seorang reseller produk kecantikan. Setiap hari ia menawarkan krim pemutih, lotion, dan masker wajah secara online. Dengan motor bututnya, ia mengantar pesanan ke pelanggan, bahkan COD ke pelosok desa, kadang sambil membawa kedua anaknya. Kini, usaha kerasnya berbuah manis. Salon kecilnya menjadi terkenal, dan Kinanti bahkan bisa membeli mobil, meskipun dengan cara kredit. Pencapaiannya sering ia bagikan di media sosial sebagai bentuk rasa syukur. Namun di balik semua itu, ada seseorang yang menyimpan rasa iri yang mendalam. Marimar adalah teman kecil Kinanti. Mereka tumbuh bersama, seperti saudara. Marimar juga seorang janda, tetapi berbeda dengan Kinanti, dia tidak memiliki anak. Gaya hidupnya jauh lebih mewah dan glamor, setidaknya di permukaan. Sebagai host penjualan online di aplikasi, Marimar sering tampil dengan pakaian bermerek, tas mahal, dan barang-barang mewah lainnya. Tapi itu semua hanya ilusi. Penghasilannya sebenarnya tidak cukup untuk membiayai gaya hidupnya. Sebelum melanjutkan kisahnya buat kalian yang pernah mengalami kisah mistis, atau mempunyai cerita mistis silahkan tulis di kolom komentar, kami akan sajikan kisahnya untuk kalian. Marimar adalah teman kecil Kinanti. Mereka tumbuh bersama, seperti saudara. Marimar juga seorang janda, tetapi berbeda dengan Kinanti, dia tidak memiliki anak. Gaya hidupnya jauh lebih mewah dan glamor, setidaknya di permukaan. Sebagai host penjualan online di aplikasi, Marimar sering tampil dengan pakaian bermerek, tas mahal, dan barang-barang mewah lainnya. Tapi itu semua hanya ilusi. Penghasilannya sebenarnya tidak cukup untuk membiayai gaya hidupnya. Marimar adalah teman kecil Kinanti. Mereka tumbuh bersama, seperti saudara. Marimar juga seorang janda, tetapi berbeda dengan Kinanti, dia tidak memiliki anak. Gaya hidupnya jauh lebih mewah dan glamor, setidaknya di permukaan. Sebagai host penjualan online di aplikasi, Marimar sering tampil dengan pakaian bermerek, tas mahal, dan barang-barang mewah lainnya. Tapi itu semua hanya ilusi. Penghasilannya sebenarnya tidak cukup untuk membiayai gaya hidupnya. Marimar suka memamerkan kemewahan palsunya di media sosial, berharap dunia menganggap hidupnya sempurna. Namun, setiap kali melihat Kinanti memposting pencapaiannya, ada rasa panas yang membakar dadanya. Bukan karena Kinanti hidup berlebihan, tetapi karena kesuksesan sahabat kecilnya itu terasa seperti pukulan keras bagi Marimar yang berjuang menjaga citra. Suatu sore, Marimar datang ke salon Kinanti. Hari itu salon ramai seperti biasa, suara tawa dan obrolan para pelanggan bercampur dengan suara lagu dari alat pemutar MP3 yang memutar lagu dangdut. Marimar mengenakan gaun merah ketat dan kacamata hitam besar, berusaha tampil seperti selebriti. Ia melangkah masuk dengan percaya diri, membuat beberapa pelanggan melirik. "Aku mau smoothing, Kinanti," katanya sambil duduk di kursi paling depan, mengangkat dagunya sedikit angkuh. "Aku mau rambutku licin seperti sutra," kata Marimar lagi. Kinanti tersenyum, seperti biasa. "Tentu, Marimar. Aku akan buat rambutmu indah," jawab Kinanti. Kinanti mulai bekerja dengan teliti. Tangannya yang cekatan mengoleskan krim smoothing, memijat dengan lembut, lalu menggunting ujung rambut Marimar yang bercabang. Semua dikerjakan dengan hati-hati, penuh perhatian. Namun, setelah selesai, Marimar mengernyitkan dahi saat melihat hasilnya di cermin. "Ini tidak seperti yang aku bayangkan," kata Marimar dingin. "Aku bayar mahal, tapi hasilnya biasa saja," ujarnya ketus. Kinanti terdiam sejenak, mencoba tetap tenang.
Mungkin perlu beberapa perawatan tambahan agar lebih maksimal, Marimar. Hasil smoothing memang kadang lebih baik setelah beberapa hari. Jelas Kinanti. Tapi Marimar mendengus. Aku bisa dapat yang lebih baik di tempat lain, katanya sambil berdiri. Salonmu ini memang murah. Tapi hasilnya murahan, ejek Marimar. Ucapan itu menusuk hati Kinanti. Namun, dia hanya tersenyum lemah dan mengangguk. Marimar pergi, meninggalkan salon dengan langkah cepat. Di luar, sinar matahari mulai redup, awan gelap menggantung di langit, seolah mengisyaratkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari-hari berlalu setelah pertemuan dingin itu. Salon Kinanti tetap ramai, namun di balik keramaian itu ada kegelisahan yang perlahan merambat dalam hati Kinanti. Suasana salon terasa sedikit berbeda. Kadang-kadang, bau anyir dari sungai di dekatnya terasa lebih menyengat dari biasanya. Sore itu, ketika salon sudah sepi, Kinanti sedang merapikan alat-alatnya. Cermin besar yang menggantung di dinding memantulkan bayangan ruangan yang kosong. Namun, saat Kinanti menoleh sekilas ke arah cermin, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di belakangnya, tinggi, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Kinanti terkesiap, memutar tubuhnya, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya lelah, gumam Kinanti, berusaha meyakinkan diri. Namun, hatinya gelisah. Malam itu, ia mengunci salon lebih awal. Tapi saat hendak memasukkan kunci ke dalam gembok, terdengar suara gemerisik dari dalam. Seperti suara seseorang berjalan perlahan di lantai keramik. Kinanti menghentikan gerakannya, menempelkan telinga ke pintu. Suara itu semakin jelas seperti suara langkah kaki, yang menyeret sesuatu yang berat. "Siapa di sana?" tanya Kinanti dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ia menguatkan diri, membuka pintu kembali. Salon tampak kosong. Hanya saja, bau anyir yang tadi terasa ringan, kini lebih pekat, seperti darah yang membeku. Kinanti buru-buru menutup pintu dan mengunci gembok sekuat tenaga. Sesampainya di rumah, Kinanti mencoba melupakan kejadian aneh itu. Ia menggendong anak bungsunya yang menangis rewel, sementara anak sulungnya, Sari, menonton televisi. Namun, pikiran tentang bayangan hitam itu terus menghantui. Tengah malam, Kinanti terbangun. Suara pintu depan seperti diketuk perlahan, tapi cukup keras untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Ia melihat jam, pukul 2 dini hari. Siapa yang akan datang pada jam segini? Dengan langkah hati-hati, Kinanti turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Ketika ia mendekat, suara ketukan berhenti. Tapi yang terdengar berikutnya membuatnya membeku. Tawa seorang wanita, lembut, tapi terdengar menyeramkan, seolah berasal dari dalam rumah. Kinanti merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia meraih pegangan pintu, tapi tak berani membukanya. Tawa itu semakin keras, seperti berada tepat di belakangnya. Kinanti memutar tubuh dengan cepat, namun yang dilihatnya hanyalah bayangan gelap di ujung lorong. Sosok itu berdiri diam, lalu perlahan memudar seperti asap. Kinanti terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, Kinanti pergi ke salon dengan langkah berat. Pagi itu terasa berbeda, udara lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar cerah. Ketika ia tiba, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di depan pintu salon, ada seekor ayam hitam mati, tubuhnya sudah membusuk, darahnya mengering di lantai. Di sampingnya, ada tulisan aneh di tanah yang tampak seperti dicoret-coret dengan darah, "Kau akan hancur." Kinanti jatuh berlutut, tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan ancaman biasa. Seseorang sedang mencoba menghancurkannya, dan dia punya firasat siapa yang melakukannya. Nama Marimar berputar-putar di kepalanya. Tiba-tiba, Santi, salah satu pegawainya, datang dengan wajah pucat. "Mbak Kinanti, aku mimpi buruk tadi malam." Ada perempuan berambut panjang, matanya merah. "Dia bilang kita semua akan mati," ucap Santi. Kinanti merasa napasnya sesak. Ini bukan mimpi buruk biasa, pikir Kinanti. Ada sesuatu yang lebih gelap dan jahat sedang berusaha masuk ke dalam hidupnya. Kinanti memutuskan pergi ke rumah orang pintar, bernama Pak Giman, yang terkenal di desa itu. Pak Giman tinggal di ujung desa, rumahnya dikelilingi pohon besar yang rimbun dan sepi. Ketika Kinanti menceritakan semua kejadian aneh itu, Pak Giman hanya mengangguk pelan.
Ini bukan kejadian biasa, nak. Ada yang mengirimkan makhluk gaib padamu. Kinanti merasa tubuhnya melemas. Siapa, Pak? Dan kenapa? Tanya Kinanti. Pak Giman menatap Kinanti tajam. Lalu menjawab, aku tahu siapa orangnya. Dia adalah Marimar. Ucap Pak Giman. Kinanti tak sanggup berkata-kata. Teman kecil yang pernah ia anggap seperti saudara kini berubah menjadi musuh. Malam itu, Pak Giman melakukan ritual di salon. Lilin-lilin dinyalakan di sudut-sudut ruangan, kemenyan dibakar, dan Pak Giman mulai membaca mantra kuno. Kinanti duduk di tengah ruangan, tubuhnya gemetar. Saat mantra mulai diucapkan, salon bergetar. Cermin besar di dinding bergetar hebat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dari cermin itu, sosok wanita dengan rambut panjang dan wajah mengerikan muncul perlahan. Matanya merah menyala, kulitnya mengelupas, dan mulutnya menyeringai lebar. Kinanti, kau akan mati, suara itu bergema, seperti berasal dari dalam tanah. Pak Giman terus membaca mantra, suaranya semakin lantang. Sosok itu menjerit, melolong seperti binatang terluka, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Setelah malam ritual yang mencekam itu, Kinanti berharap teror akan berhenti. Namun, harapan itu hancur ketika keesokan harinya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pagi-pagi sekali, saat Santi membuka salon, ia menjerit sejadi-jadinya. Mbak Kinanti, cepat ke sini, ujar Santi Kinanti yang baru saja tiba berlari dengan napas tersengal. Saat ia masuk ke salon, pandangannya langsung tertuju pada cermin besar yang biasanya memantulkan ruangan dengan sempurna. Kini, cermin itu penuh dengan goresan-goresan merah, seperti darah yang menetes dan membentuk kalimat mengerikan. Bau anyir menyengat memenuhi udara. Kinanti mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Santi gemetar di sudut ruangan, wajahnya basah oleh air mata. Mbak, ini nggak mungkin manusia yang buat, kata Santi dengan suara bergetar. Kinanti menguatkan diri dan mencoba menghapus tulisan itu dengan kain. Namun, seolah darah itu menolak untuk dihapus, goresan-goresan itu tetap membekas, memudar sedikit, tapi tak hilang. Ia tahu, ini adalah peringatan. Malam itu, Kinanti tidur di rumah dengan anak-anaknya, tapi pikirannya masih terpaku pada tulisan di cermin. Ia akhirnya tertidur menjelang tengah malam, namun mimpi buruk segera menghantui. Dalam mimpinya, Kinanti berada di salon, sendirian. Cermin besar itu retak perlahan, dan dari balik retakan, muncul wajah Marimar. Wajah itu mengerikan, dengan mata yang kosong dan mulut yang terkoyak lebar. Kinanti, kau mengambil milikku, suara Marimar terdengar parau, penuh kebencian. Kini, aku akan mengambil milikmu, ucap sosok itu. Kinanti terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat. Namun, ketika ia membuka mata, kengerian yang lebih besar menunggunya. Marimar berdiri di sudut kamar, dalam balutan gaun merah yang pernah ia pakai ke salon. Namun, itu bukan Marimar yang biasa. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan senyumnya merekah hingga ke telinga. Aku datang, Kinanti, kata sosok itu dengan suara berbisik. Kinanti menjerit dan menyalakan lampu, namun sosok itu menghilang. Jantungnya berdetak kencang, dan air mata membanjiri wajahnya. Kini ia tahu, Marimar tidak hanya mengirimkan kutukan. Marimar ingin mengambil nyawanya. Keesokan harinya, Kinanti kembali menemui Pak Giman. Kali ini ia datang dengan tekad yang lebih besar. Pak, saya harus tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya Marimar lakukan? Apa kutukannya? Tanya Kinanti dengan nada memaksa. Pak Giman menarik napas panjang. Marimar pergi ke dukun hitam, dia mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk mencelakai dirimu. Tapi aku belum tahu apa itu, jelas Pak Giman. Kinanti terdiam. Matanya berkilat penuh dendam. Saya tidak akan tinggal diam, Pak. Dia bukan hanya sahabat yang berkhianat. Dia ingin membunuh saya, ucap Kinanti. Pak Giman menatapnya lama, lalu berkata, malam ini, aku akan datang ke salon lagi. Kita akan coba memutuskan kutukan itu, kata Pak Giman. Malam itu, Kinanti dan Pak Giman menyalakan lebih banyak lilin dan membakar kemenyan yang lebih banyak dari sebelumnya. Suasana salon mencekam, dingin, meski api lilin berkobar terang. Pak Giman memulai mantra lagi, namun kali ini, bayangan gelap muncul lebih cepat. Cermin besar di salon pecah seketika, pecahan kaca berhamburan ke lantai. Dari balik bayangan, muncul Marimar,
tapi bukan sebagai manusia. Sosok itu melayang, rambutnya terurai liar, wajahnya penuh luka, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. "Kinanti, aku akan menghancurkanmu," jerit sosok yang menyerupai Marimar itu. Suaranya bergema, membuat ruangan bergetar. Pak Giman terus melantunkan mantra, suaranya bergetar, tapi tetap lantang. Kinanti menggenggam kalung kecil di lehernya, berdoa dalam hati. Sosok Marimar semakin mendekat, tapi tiba-tiba terdengar suara lain. "Marimar, berhenti!" Suara itu datang dari sudut gelap salon. Sesosok bayangan muncul, tapi kali ini bukan setan. Itu adalah sosok Ibu Marimar. Wajahnya bersedih, matanya penuh air mata. "Kau telah cukup menyiksa Kinanti. Kembalilah ke tempatmu," ujar sosok itu. Marimar terdiam sejenak, lalu berteriak keras, tubuhnya melayang-layang sebelum akhirnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Kinanti terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Pak Giman menghampirinya, meletakkan tangan di bahunya. "Sudah selesai, Enduk. Kutukannya telah diputus," kata Pak Giman. Namun, Kinanti tahu, meski kutukan Marimar telah lenyap, kenangan akan teror itu akan selamanya menghantuinya. Ia memandang cermin yang kini hanya serpihan kaca, dan di dalamnya, bayangan wajah Marimar yang tersenyum samar masih terpantul, seolah ingin berkata, "Aku akan kembali." Beberapa hari setelah ritual itu, kehidupan di salon Kinanti tampak kembali normal. Para pelanggan mulai berdatangan lagi, meski suasana masih menyisakan jejak ketakutan. Kinanti berusaha menutupi semua kegelisahan dengan senyuman. Ia ingin percaya bahwa semuanya telah berakhir, bahwa Marimar atau arwah penuh dendam itu telah pergi selamanya. Namun, rasa aman itu hanya ilusi. Di suatu sore yang cerah, saat salon sedang penuh dengan pelanggan, Santi tiba-tiba berteriak. "Mbak Kinanti, lihat ini," katanya dengan suara gemetar, menunjuk lantai di bawah kursi salon. Semua mata tertuju pada lantai yang dimaksud. Di sana, tepat di bawah kursi, genangan darah hitam merembes perlahan, seolah muncul dari dalam tanah. Bau busuk menyengat memenuhi udara, membuat para pelanggan panik dan menutup hidung mereka. "Mbak, itu darah," suara Santi gemetar, nyaris tak terdengar. Kinanti memaksa dirinya tetap tenang. "Tenang, mungkin ini hanya cat bocor atau namun," kata-katanya terhenti ketika salah satu cermin kecil yang dipakai pelanggan retak sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya. Prank, suara retakan itu terdengar begitu nyaring. Para pelanggan mulai berteriak dan berlarian keluar salon. Dalam hitungan detik, salon itu kosong. Hanya Kinanti dan Santi yang masih berdiri, memandang lantai yang kini dipenuhi darah hitam pekat. Malam itu, Kinanti duduk di sudut salon yang gelap, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang menderu. Ia merasa sendirian, sangat sendirian. Pikirannya dipenuhi ketakutan, meski ia mencoba mengusirnya. Tapi suara-suara aneh terus terdengar. Ketukan pintu. Kinanti menoleh ke arah pintu depan, tapi tidak ada siapapun. Ia mendekati pintu dengan ragu, membuka sedikit, dan menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah boneka lusuh. Boneka itu tergeletak di ambang pintu, dengan kepala yang hampir terlepas, dan seutas tali melilit lehernya. Pada dada boneka itu, tertulis dengan darah, "Aku kembali." Kinanti menjerit histeris, melempar boneka itu sejauh mungkin dan langsung mengunci pintu dengan gembok. Tapi saat berbalik, ia melihat sosok yang paling ia takuti, Marimar, berdiri di tengah ruangan. "Kinanti, kau pikir aku pergi?" Suara Marimar terdengar serak, penuh kebencian. "Aku akan menghancurkanmu, dan mengambil semua yang kau miliki," kata sosok itu. Kinanti lari keluar, menuju rumah Pak Giman. Dengan napas tersengal, ia mengetuk pintu paranormal tua itu. "Pak, tolong saya Marimar kembali," kata Kinanti dengan napas terputus-putus. Pak Giman membuka pintu dengan raut wajah muram. "Aku tahu, Enduk. Tapi kali ini, hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini," kata Pak Giman. Kinanti menatapnya dengan wajah penuh air mata. "Apa yang harus saya lakukan?" ujar Kinanti. Pak Giman menghela napas panjang. "Marimar mengorbankan sesuatu yang berharga untuk kutukan ini, yaitu dirinya sendiri. Untuk menghentikannya, kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga," ucap Pak Giman. Kinanti terdiam, memahami apa yang dimaksud Pak Giman. Air mata mulai mengalir deras. "Tidak, jangan anak-anak saya," teriak Kinanti sambil menangis. Pak Giman menggeleng. "Bukan, itu Nduk. Tapi kau harus mengorbankan semua yang telah kau bangun dari bawah. Salon itu, kesuksesanmu,
semua harus dilepas. Terang Pak Giman. Kinanti terseduh-seduh, tubuhnya bergetar. Apa itu satu-satunya cara? Tanya Kinanti. Pak Giman mengangguk pelan. Jika tidak, dia akan terus mengikutimu sampai kau mati. Jelas Pak Giman. Dengan berat hati, Kinanti kembali ke salon. Saat itu Santi menyusul Kinanti ke salon. Kinanti menutupnya, membakar semua peralatan, cermin, dan furnitur dengan tangannya sendiri. Api menjilat-jilat tinggi, menerangi malam yang dingin. Santi menangis melihatnya, tapi Kinanti hanya berdiri diam, membiarkan segalanya hangus. Saat api mulai mereda, angin dingin bertiup, dan suara tawa menyeramkan terdengar samar di kejauhan. Namun kali ini, tawa itu memudar perlahan, hingga akhirnya hilang. Kinanti tahu, kutukan telah berakhir. Tapi ia kehilangan segalanya, salon yang ia bangun dengan kerja keras, mimpi yang ia perjuangkan. Kini, ia harus memulai hidup baru, dari awal lagi, tanpa bayangan Marimar yang menghantuinya. Semua yang terjadi malam itu membuat Kinanti merasa kehilangan. Ia berdiri di depan salon yang kini hangus terbakar, sisa-sisa abu masih mengepulkan asap tipis. Dengan mata kosong, ia memandangi tempat yang dulu menjadi sumber kehidupannya. Namun jauh di dalam hati, ia juga merasa lega. Pak Giman menghampiri Kinanti dan menepuk pundaknya pelan. Enduk, kutukan itu mungkin sudah selesai, tapi hidupmu belum berakhir. Kau masih punya kekuatan untuk bangkit. Ucap Pak Giman, memberi semangat. Kinanti mengangguk pelan. Air matanya mengering, dan ia bertekad untuk memulai lagi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah kabar mengejutkan datang esok paginya. Di pagi yang cerah itu, ketika Kinanti duduk di beranda rumah bersama kedua anaknya, suara seorang tetangga datang tergesa-gesa. Kinanti, kau sudah dengar kabar tentang Marimar? Tanya wanita paruh baya itu. Kinanti menoleh, jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi? Tanya Kinanti. Wanita itu menelan ludah, tampak ngeri. Marimar, dia meninggal. Kecelakaan di jalur Pantura semalam. Motornya terpeleset dan masuk ke kolong truk. Helmnya terlepas dan kepalanya terlindas roda truk. Ucap wanita itu dengan mimik wajah tegang. Kinanti terdiam. Pikirannya kosong, seolah kata-kata itu melayang tanpa makna. Namun, setelah beberapa detik, ia menghela napas panjang, merasa campuran antara kesedihan dan kelegaan. Semoga dia menemukan kedamaian, gumam Kinanti lirih. Namun, wanita itu menambahkan, ada yang aneh. Sebelum kecelakaan itu, Marimar sempat mengirimkan pesan ke grup. Katanya dia merasa ada yang mengikuti, melihat bayangan di kaca spion. Ujar wanita itu. Kinanti merasakan bulu kuduknya meremang. Mungkinkah arwah yang dia ciptakan sendiri berbalik menyerangnya? Ia tidak tahu pasti. Tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa kutukan itu telah berakhir, membawa Marimar bersamanya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Kinanti memulai hidup baru. Dengan tabungan yang tersisa dan bantuan beberapa teman, ia membangun kembali salon kecil di tempat yang berbeda, tidak jauh dari lokasi lama. Salon itu tidak sebesar sebelumnya, tapi cukup nyaman dan penuh kehangatan. Tak disangka, pelanggan-pelanggan lama mulai kembali. Mereka datang dengan senyuman, membawa harapan baru bagi Kinanti. Mbak, salon ini memang selalu beda rasanya. Suasananya nyaman, kata seorang pelanggan setia. Kinanti tersenyum. Terima kasih, Mbak. Semoga saya bisa terus memberikan yang terbaik. Ucap Kinanti. Hari-hari berganti, dan salon itu kembali ramai. Setiap hari dipenuhi tawa, canda, dan obrolan ringan para pelanggan. Tak ada lagi bayangan gelap, tak ada lagi teror di cermin. Suatu sore, saat Kinanti duduk di teras salon setelah seharian bekerja, angin sejuk Pantura berhembus lembut. Ia memandang matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, memberikan semburat jingga yang indah. Kedua anaknya berlari-lari di halaman kecil di depan salon, tertawa riang. Pak Giman datang, membawa senyum tenang di wajah tuanya. Enduk, akhirnya kau mendapatkan kedamaian. Ucap Pak Giman. Kinanti mengangguk, menatap wajah Pak Giman penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Pak. Tanpa bantuan Bapak dan dukungan saya mungkin sudah menyerah, ujar Kinanti. Pak Giman tersenyum tipis. Yang terpenting, kau tidak pernah kehilangan harapan. Itu yang membuatmu menang. Ucap Pak Giman. Kinanti memandang langit yang mulai gelap, tetapi hatinya kini terang. Tidak ada lagi rasa takut, hanya kedamaian. Di dalam hati,
Ia berbisik, "Selamat tinggal, Marimar. Semoga kau juga menemukan kedamaian," kata Kinanti dalam hati. Kini, Kinanti melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Salon kecilnya semakin sukses, dan ia tetap menjadi ibu yang penuh kasih untuk kedua anaknya. Meskipun bayangan Marimar telah lenyap, kenangan akan persahabatan mereka tetap tersimpan di sudut hatinya, sebagai pelajaran bahwa hidup kadang penuh luka, tapi selalu ada harapan untuk sembuh. Terima kasih Sobat Tirai Goib, silahkan subscribe, like, komen dan share yang sudah subscribe, semoga masuk surga.